Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadilah bersama Rizky Putra Trikisandi. Di sini kami akan mempresentasikan struktur ekonomi kota dunia ketiga dalam mata kuliah Geografi Desa Kota. Nah, dunia ketiga ini merupakan sebutan bagi negara-negara berkembang dan terbelakang. Nah, istilah ini lahir pada masa Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur, yakni antara Amerika dan Uni Soviet. Dan dunia ketiga ini adalah sebutan bagi negara-negara non-blok. Negara-negara non-blok ini adalah negara-negara yang tidak memilih antara blok Barat maupun blok Timur, sehingga disebut sebagai dunia ketiga. Dan sekarang istilah ini dipakai sebagai sebutan bagi negara-negara berkembang dan terbelakang, yakni diantaranya yaitu sebagian besar benua Asia dan Afrika. Perekonomian di wilayah Barat. Wilayah Barat atau dunia Barat itu meliputi wilayah Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, rata-rata di benua-benua tersebut memiliki negara-negara yang sudah maju, seperti Inggris, Prancis, Italia, Amerika, dan lain sebagainya. Dan PDRB atau produk domestik regional bruto yang menyumbang paling besar itu adalah sektor tersiernya, yaitu industri jasa dan perdagangan. Contoh dalam hal perdagangan, negara Australia adalah negara yang merupakan salah satu penyumbang daging sapi terbesar di dunia dan salah satu penyumbang gula terbesar di dunia. Hal ini ialah yang menyebabkan negara-negara tersebut maju. Nah, walaupun demikian, rata-rata negara-negara maju tersebut bukan berarti negara-negara maju tersebut tidak memiliki sektor pertanian, akan tetapi mereka memanfaatkan seluruh sumber daya maksimal mungkin dengan teknologi yang sudah canggih. Nah, di negara-negara yang sudah maju, mereka sudah menggunakan teknologi yang sudah canggih. Mengapa mereka menggunakan teknologi dalam hal mengolah sumber daya alamnya dalam pertaniannya itu? Karena dengan teknologi mereka bisa mengefisiensi dan mengefektivitaskan waktu lebih baik daripada dengan menggunakan tenaga manusia, sehingga mereka cepat berkembang dan lebih maju lagi dibandingkan dengan negara-negara di dunia ketiga atau negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang. Nah, dualisme ekonomi di kota dunia ketiga. Dualisme ekonomi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa kaya dan bangsa yang miskin. Dualisme itu sebenarnya apa sih? Dualisme adalah sebuah dua pandangan yang saling bertentangan, dan di sini dicirikan dengan bangsa kaya dan bangsa yang miskin. Ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi. Mengapa demikian? Karena adanya ketidakseragaman ini menyebabkan penyerapan sumber daya ini tidak merata gitu. Nah, contoh begini, ada industri yang sudah semakin maju menggunakan teknologi, dan di sisi lain ini masih menggunakan tradisional gitu, sehingga inilah yang menyebabkan yang menghambat dalam pembangunan ekonomi ini. Ketidakseragaman inilah. Nah, ini dualisme ekonomi ini dibedakan menjadi dua, yaitu adanya modern ekonomi dicirikan dengan produk distandarisasikan, harga pas, tidak bisa ditawar, persaingan muncul antara penjual dengan penjual. Dan yang kedua adalah tradisional ekonomi, dicirikan dengan tak ada produk yang standar, harga tergantung atau bisa ditawar, persaingan muncul antara penjual dan pembeli. Nah,
Modern ekonomi ini bisa kita temui di supermarket di mana semua produknya distandarisasikan dan harganya itu tidak bisa ditawar di supermarket ya. Sedangkan tradisional ekonomi ini bisa kita temui di pasar-pasar tradisional di mana kita bisa menawar harga barang yang kita inginkan. Seperti itu contoh realnya. Ini peranan sektor tersier. Nah, sektor tersier adalah sektor yang bergerak dalam bidang jasa dan industri. Nah, benar, sektor tersier adalah sektor yang bergerak dalam bidang jasa industri, seperti halnya pariwisata, perdagangan, industri-industri besar lainnya. Sektor tersier merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB. Pada tahun 2012, daerah Jabodetabek ini memberikan kontribusi yang paling besar pada PDRB-nya itu adalah pada sektor perdagangan, reparasi mobil, pedagang eceran ya, termasuk pedagang eceran, pedagang besar, reparasi mobil, dan sepeda motor. Nah, hal ini memang membuktikan bahwa sektor tersier ini memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di sebuah negara. Namun di negara-negara dunia ketiga ini tidak semuanya didominasi dengan sektor tersiernya, karena negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga ini masih didominasi oleh sektor primernya, itu seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan. Contohlah negara kita. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Trigesandi dari kelompok 10. Izin untuk menjelaskan materi mengenai sektor tersier informal. Nah, sektor tersier informal merupakan bagian dari kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang industri berskala kecil dengan pendistribusian barang yang minim dan tidak memiliki izin usaha secara resmi. Biasanya, pelaku usaha ini bergerak secara individu dan tidak terkait oleh instansi pemerintah, baik dari segi pendanaan ataupun di pendistribusian hasil produksi. Sektor ekonomi informal tumbuh dan berkembang berdasarkan naluri sifat manusia yang berusaha untuk bertahan hidup. Selain itu juga, sektor tersier informal ini timbul dari adanya kurangnya penyerapan tenaga kerja dalam sektor tersier formal gitu. Lalu, terdapat dua pandangan berbeda mengenai sektor informal dan sektor formal. Yang pertama itu muncul dari kalangan marginalis yang memandang bahwasannya sektor informal ini sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi berskala makro gitu. Karena kan usahanya itu bergerak secara sendiri dan mandiri dan dalam skala yang kecil. Lalu pendapat lain muncul dari para developmentalis gitu atau para kalangan pembangunan yang memandang bahwasanya sektor informal ini sebagai penyangga perekonomian bagi masyarakat kalangan bawah dan masyarakat yang kurang mampu bersaing. Lalu sektor informal di Indonesia. Nah, pertumbuhan sektor informal di negara berkembang memiliki prospek yang lebih tinggi dibandingkan pada negara maju. Karena pada negara-negara yang berkembang itu tahap perkembangan perekonomian juga masih jalan dengan lambat gitu, masih berkembang dan perekonomian pun masih relatif dinamis gitu, masih dalam masa transisi. Sektor perekonomian di Indonesia banyak bergerak pada sektor informal karena kan negaranya masih berkembang. Lalu hal ini juga dibuktikan dengan masih kurangnya penyerapan tenaga kerja karena Indonesia kan merupakan negara yang agraris ya, masih dalam tahap transisi menjadi perekonomian industri gitu. Jadi kegiatan perekonomiannya itu banyak pada sektor-sektor informal. Sedangkan pada sektor formal itu kan yang pertama perlu adanya sumber daya manusia yang memadai, perlu juga adanya teknologi, dan perlu juga adanya program pembangunan yang baik dan merata gitu. Lalu sektor informal sebagai penyangga.
Mengapa sih sektor informal dikatakan sebagai penyangga perekonomian? Yang pertama, sektor informal itu dijadikan sebagai pendapatan bagi para masyarakat yang belum mampu bersaing gitu, khususnya belum mampu bersaing dalam memasuki kegiatan perekonomian berskala makro gitu. Jadi pertumbuhannya itu masih relatif kecil dan sangat lambat. Lalu juga sektor informal juga dijadikan sebagai penyangga di Indonesia, contohnya pada tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi. Banyak Pak dalam berskala makro pada sektor formal itu mengalami bangkrut, dan karena kan pada saat itu perekonomiannya sangat jatuh dan mengalami inflasi gitu hampir 88%, sehingga banyak para pekerja yang mengalami PHK gitu. Sehingga para pekerja yang mengalami PHK ini mulai bergerak dan memutar otak untuk berkembang dalam sektor informal, sehingga nantinya para pekerja ini tidak menjadi beban bagi negara dan mampu bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih.